Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menampilkan materi politik kebijakan publik tentang analisis kekuatan-kekuatan politik dalam kebijakan publik. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Al-Hadi Rahman, Arif Zalul, Jose Rizal, dan saya sendiri Novalia Putri Zemar. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Al-Hadi Rahman. Kepada Al-Hadi Rahman kita persilakan. Terima kasih, Bunda Moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis kekuatan politik dalam kebijakan publik. Kekuatan politik Indonesia merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya. Gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Aktor politik maupun lembaga-lembaga atau kelompok kepentingan yang berperan sebagai kekuatan politik memiliki tugas dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Analisis kekuatan politik dalam kebijakan publik dapat dilihat ketika komunikasi politik yang bersih lobby atau negosiasi politik dilakukan dalam skema sistem politik. Ketika sebuah input dari sistem politik yang berupa tuntutan dan dukungan berjalan dengan kuat, maka masukan dari kelompok kepentingan dapat dinyatakan kuat. Contoh ketika buruh sebagai salah satu kekuatan politik menyuarakan kepentingan, tuntutan, dan kemudian didukung oleh sejumlah pihak, baik dari maupun luar pemerintahan. Maka suara kepentingan tersebut akan masuk pada skema berikutnya, yaitu black box. Komponen black box itulah terjadi proses komunikasi politik, lobby, negosiasi, dan lainnya akan dilakukan kelompok kepentingan sebagai kekuatan politik terhadap pemerintah. Setelah suara kepentingan diproses dan dibincangkan dalam proses black box, maka akan dikeluarkan sebagai output atau berupa kebijakan dan aturan. Aturan atau kebijakan inilah yang kemudian akan diimplementasikan dan disikapi oleh masyarakat. Yang pertama, LSM sebagai kekuatan politik dalam kebijakan publik. NGO atau Non-Profit Organization sebagai organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar, atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. LSM atau dalam bahasa asingnya yang disebut non-government organization adalah semacam organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Al-Hadi Rahman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Zalul. Kepada Arif kita persilakan. Baiklah, saya Arif akan melanjutkan materi. 3 peranan NGO atau LSM. Yang pertama, mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat grassroots yang sangat esensial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan pengaruh politik yang luas melalui jaringan kerjasama, baik di dalam negeri maupun dalam lembaga-lembaga internasional. Yang ketiga, ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan. Faktor utama yang mempengaruhi hubungan NGO TLSM dengan pemerintah. Yang pertama, faktor struktur dan kebijakan. Rezim politik yang demokratis biasanya lebih mendukung kegiatan NGO dibandingkan rezim politik otoriter. Yang kedua, faktor pemerintah. Sikap pemerintah terhadap NGO didasarkan pada pertimbangan politik. Faktor NGO. Yang ketiga, faktor NGO. NGO dapat muncul di dalam konteks ekonomi dan politik yang berbeda-beda, dan individu yang bisa bergabung atau membentuknya dengan motivasi yang berbeda pula. Yang keempat, faktor aktor. Faktor aktor yang berusaha mengembangkan pandangan dan strategi untuk mempengaruhi hubungan NGO dengan pemerintah dapat berasal dari kontak informal di tingkat lapangan dan profesional. Yang kelima, faktor donor. Para agen donor merupakan kekuatan yang penting dalam menentukan dinamika hubungan NGO dengan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan politik dalam kebijakan publik. Ormas atau organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dan tercapainya tujuan negara yang berdasarkan Pancasila. Next. Ormas memiliki tujuan di antaranya meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Baiklah, hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Arif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jose. Kepada Jose, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi kelompok pada kali ini. Salah satu contoh dari ormas tersebut adalah Front Pembela Islam atau FPI. FPI adalah sebuah organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. Contohnya aksi bela Islam yang dilakukan FPI yang terdiri dari rangkaian aksi unjuk rasa sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama tahun 2016 lalu. Kalimat yang dilontarkan oleh Basuki adalah saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dianggap menistakan agama. Next. Dari apa yang telah dijelaskan di atas, terlihat jelas bahwa ormas baik FPI maupun ormas-ormas lainnya mampu menjadi sumber kekuatan politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi para elit politik dalam mempertahankan kekuasaannya. Apabila tidak mendapat dukungan dari ormas, tentu tidak jadi kekuasaan yang dipertahankan oleh elit politik dapat tumbang dengan seketika. Next. Media massa atau pers sebagai kekuatan politik dalam kebijakan publik. Pers sebagai media informasi dalam leksikon politik yang disebut sebagai pilar demokrasi keempat. Sebutan tersebut layak disematkan melihat pers mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial dan pengawas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jose. Materi terakhir akan saya sampaikan mengenai dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban serta peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain oleh setiap orang dengan dijaminnya hak jawab dan hak koreksi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya dapat dicermati. Satu bagian penting dari keberadaan pers itu adalah pencermatannya dari sisi hukum. Aparat penegak hukum juga membutuhkan hasil pekerjaan dari insan pers untuk menunjang dan memudahkannya dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Pers yang menjadi kekuatan politik tentunya dapat berkontribusi dalam studi kebijakan publik. Dikatakan demikian karena pers memiliki peran besar terhadap penegakan hukum dan pembangunan hukum nasional Indonesia.
Interaksi antara fungsi-fungsi pers dan 14 asas-asas penegakan hukum dapat saling menunjang, tetapi juga dapat saling menghambat. Hal ini disebabkan karena informasi merupakan bahan utama bagi setiap instansi dalam menentukan agenda dan capaian pekerjaannya dalam satu periodik. Kebutuhan akan informasi menjadi sangat penting tatkala suatu instansi hendak melakukan sesuatu, tidak terkecuali dengan instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Mahasiswa sebagai kekuatan politik dalam kebijakan publik. Mahasiswa memiliki peran dalam sistem perpolitikan Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang ditulis oleh Andreas tahun 2011 dalam Solia tahun 2020. Dalam majalah ilmiah Unicom, ia menyatakan bahwa ramainya kegiatan politik yang dilakukan oleh mahasiswa membuat mahasiswa memiliki peran penting pada masa reformasi ini. Perannya dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat membuat mahasiswa memiliki peran pada posisi terdepan dalam menentukan, mengantisipasi, dan menjawab setiap persoalan maupun perubahan sosial. Mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mengukur apa yang dialami oleh masyarakat, serta apa yang diharapkannya dari pemerintah. Apabila nilai-nilai dasar yang layak diperkembangkan di dalam masyarakat, seperti kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan kehidupan tidak jauh sekali bedanya dengan lapisan atas masyarakat, sudah tertekan dan menyentuh rasa idealisme mahasiswa, maka seluruh mahasiswa terdorong untuk melakukan aktivitas politik. Kesimpulannya adalah, sistem perpolitikan di Indonesia yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu telah memunculkan sejumlah elit atau aktor politik dan lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia. Aktor maupun lembaga-lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia tersebut merupakan sebuah tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di Indonesia. Aktor ataupun lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah LSM atau NGO, ormas, pers atau media massa, dan mahasiswa. Keseluruhannya ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Itulah hasil presentasi dari kami. Terlebih terkurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.